senang hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah. Haleluya. Salam inspiratif. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari malam hari ini saya dan saudara ada di Inspirasi 3 Menit. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34, mari kita akan melihat ayat yang ke-8. Saya akan baca buat saudara. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat ini saya dan saudara akan menemukan bahwa ada dikatakan dalam kitab Mazmur, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, kata Alkitab. Ketika saya dan saudara takut akan Tuhan, ketika saya dan saudara takut akan Dia, kata firman Allah, malaikat berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Saya baca dalam bahasa Ibrani kata berkemah menggunakan kata canah. Canah yang artinya satu, tinggal atau diam. Dua, tempat tinggal. Tiga, istirahat. Dan keempat, tidur. Jadi arti dari malaikat berkemah bukan cuma sekedar berkemah kalau menggunakan kata canah. Kata canah menunjuk kepada satu, tinggal dan diam. Bukan cuma sekedar berkemah, tetapi Dia tinggal bersama-sama dengan kita, diam bersama-sama dengan kita. Bahkan kita dikatakan di sekeliling kita, Dia menjadikan tempat tinggal di sekeliling kita, beristirahat dan tidur dekat kita, dengan kita. Artinya bahwa malaikat ada dalam seluruh aspek kehidupan saya dan saudara. Tapi malaikat akan berkemah, akan tinggal, akan diam, akan istirahat, bahkan tidur dengan kita, dengan keluarga kita, dengan usaha kita, dengan apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Ketika saya dan saudara memposisikan hidup ini takut akan Tuhan. Ketika saya dan saudara takut akan Tuhan, maka firman Allah menjanjikan malaikat itu akan tinggal, akan diam, akan istirahat, dan tidur dengan kita. Haleluya. Artinya segenap kehidupan saya dan saudara sekeliling kita, malaikat menjagai, memelihara, melindungi, dan memberkati hidup ini. Sebabnya hari-hari ini kalau saya dan saudara tidak takut Tuhan, mari kita posisikan hidup ini untuk takut Tuhan. Yang sudah takut Tuhan, mari kita posisikan hidup ini betul-betul takut akan Tuhan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Saya akan melihat dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 menjelaskan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benci kejahatan, benci kesombongan, benci kecongkakan, benci tingkah laku yang jahat, dan benci mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Ada 5 poin yang Amsal pasal yang ke-8 ayat 13 menjelaskan siapakah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benci kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benci kesombongan. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benci kecongkakan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benci tingkah laku yang jahat. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benci dengan mulut penuh tipu muslihat. Ketika saya dan saudara benci kecongkakan, benci kesombongan, benci kejahatan, benci tingkah laku yang jahat, benci mulut yang penuh tipu muslihat, Andalah orang yang takut akan Tuhan. Saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata benci menunjuk kepada satu sikap yang sangat tidak suka terhadap 5 hal tadi. Haleluya. Jika Anda menginginkan malaikat bukan cuma berkemah, tapi tinggal, diam, tidur, dan beristirahat di seputaran hidup ini, kata firman Allah, posisikan hidupmu takut akan Tuhan. Siapakah orang yang takut Tuhan? Orang yang benci kepada kejahatan, benci kepada kesombongan, benci kepada kecongkakan, benci kepada tingkah laku yang jahat, dan yang kelima,
benci kepada mulut yang penuh tipu muslihat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin.